Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erwin dengan NIM 18014020047. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mencari nilai akar-akar real persamaan kuadrat menggunakan Visual Basic untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah pemrograman Visual Basic. Jadi langsung saja kita buka ke Visual Basic. Jadi inilah uh, aplikasi Visual Basic. Nah, di sini kita akan membuat aplikasi untuk mencari akar-akar real persamaan kuadrat. Jadi yang kita butuhkan itu langsung saja kita mulai. Kita buka menu toolbox, kemudian pilih label. Nah, di sini sudah ada label 2. Kita ganti. Jadi kita buat judulnya terlebih dahulu. Judulnya yaitu akar-akar real persamaan kuadrat. Kita ubah ukuran teksnya terlebih dahulu. Nah, kemudian kita atur posisinya. Selanjutnya kita ke bentuk persamaan dari persamaan kuadrat. Kita ke menu label lagi, kemudian kita ubah teksnya. Jadi AX pangkat 2 tambah BX tambah C. Jadi inilah bentuk dari persamaan kuadrat. Bentuk persamaan kuadrat, kemudian kita ubah teksnya lagi. Kemudian kita atur posisinya. Nah, sudah. Sekarang kita nah di sini persamaan kuadrat itu AX tambah BX, AX pangkat 2 tambah BX tambah C. Jadi kita cari nilai A-nya. Kemudian kita masuk ke toolbox, kemudian label. Kemudian kita ubah namanya. Jadi kita akan membuat input nilai A, B, dan C. Ini kita ubah teksnya. Kita pilih bold, kemudian 9. Oke. Ini kita atur posisinya. Mungkin di sini sudah cukup. Kemudian kita pilih toolbox, kemudian label. Nah, label 5 ini kita ganti jadi nilai A. Nilai A. Oh ya, kita ubah dulu teksnya. Jadi bold. Oke, so, pilih 8. Oke. Kemudian untuk memasukkan nilai A kita perlu text box. Di sini kita ke toolbox, kemudian pilih text box. Nah, ini dia menu text boxnya, kita sejajarkan dengan nilai A. Seperti ini kita panjangkan. Kemudian selanjutnya yaitu nilai B-nya, jadi kita pilih label. Kemudian kita ubah namanya jadi nilai B. Kita ubah ukuran teksnya. Oke. Kemudian kita sejajarkan dengan nilai A.
Kemudian untuk memasukkan nilai A, kita ke toolbox, kemudian pilih text box. Kemudian kita sejajarkan kembali. Kemudian selanjutnya itu nilai C. Jadi kita ke menu toolbox, kemudian pilih label. Kemudian kita ganti namanya jadi nilai C. Kemudian kita ubah ukuran teksnya. Oke, kemudian kita sejajarkan dengan nilai B dan C. Kemudian untuk memasukkan nilai C-nya kita perlu text box lagi. Jadi kita sejajarkan. Nah, setelah itu apabila nilai A, B dan C-nya, jadi kita harus melihat hasilnya. Jadi kita di sini perlu label lagi. Kemudian kita ganti jadi hasil analisisnya. Jadi ini kita ganti jadi analisis hasil analisis. Kita ubah ukuran fontnya lagi. Kita pilih bold. Kemudian ini. Oke. Kemudian kita bawa ke sini. Nah, di hasil analisis ini ada 3 menu. Menu pertama yaitu determinan. Level 9 kita ganti jadi determinan. Kemudian kita ubah ukurannya. Kita jadi bold. Kemudian 8. Oke. Determinan. Kemudian kita pilih menu text box untuk melihat nilai determinannya nanti. Jadi di sini kita atur ke sini, kemudian kita perlebar. Kemudian menu yang kedua yaitu menu kedua yaitu akar pertama atau X1-nya. Jadi label 10 ini kita ganti jadi akar pertama. Atau dalam kurung X1-nya. Kemudian kita ubah ukurannya. Sini bold. Kemudian oke. Kita atur di bawah determinan. Kemudian kita ke toolbox untuk melihat akar pertamanya. Jadi kita pilih text box. Sini text box. Oh, sepertinya ini kita geser agak ke sini ya. Jadi ini kita atur panjangnya. Kemudian menu yang ketiga yaitu akar kedua. Kita ke label. Kemudian ini kita ganti jadi akar kedua. Akar kedua atau X2-nya. Kita ubah fontnya. Kita pilih bold, kemudian oke. Ini kita sejajarkan lagi. Oh. Sorry. Ini kita taruh di bawah. Ini kita sejajarkan. Ya. Kemudian untuk melihat nilai akar keduanya, jadi kita pilih text box. Kita sejajarkan kembali lagi dengan ini. Nah, untuk mencari nilai determinan akar pertama dan akar kedua itu kita memerlukan tombol. Jadi kita masuk ke menu toolbox, kemudian pilih button. Nah, di button 1 ini kita ganti jadi, kita atur namanya jadi analisis.
analisis. Kemudian kita perlu button lagi. Kita ke menu toolbox, kemudian pilih button, kemudian kita atur posisinya. Nah, untuk button 2 ini kita atur jadi menu hapus atau delete. Hapus. Kemudian selanjutnya kita perlu satu menu button lagi. Nah, di button 3 ini kita ganti jadi menu keluar atau exit untuk menutup aplikasinya nanti. Jadi kita atur posisinya lagi. Nah, ini dia bentuk aplikasi untuk mencari akar-akar real persamaan kuadrat. Nah, untuk menjalankan ini kita perlu memasukkan codingnya agar aplikasi ini dapat dijalankan. Langsung saja kita masukkan codingnya. Jadi yang pertama itu untuk menu analisis. Kita klik 2 kali. Kemudian di sini kita pilih dim A, B, C, D, kemudian as integer. Kemudian kita enter. Oh, ini integer. Kemudian di sini kita masuk untuk label A, jadi A sama dengan text box. Karena tadi di forum aplikasinya untuk nilai A itu menggunakan text box 1. Jadi di sini kita pilih text box 1 dot text. Kemudian enter. Kemudian untuk nilai B-nya, nilai B tadi menggunakan text box 2. Kemudian text. Kemudian untuk C-nya menggunakan text box 3. Kemudian kita enter. Untuk determinannya, jadi sini kita pilih text box 4 dot text, itu sama text sama dengan, jadi di sini kita masukkan rumus determinannya, di mana rumusnya yaitu B pangkat 2 dikurang 4 kali A kali C. Jadi B pangkat 2 dikurang 4, jadi kali itu kita bisa pakai bintang, kemudian kali A kali C. Kemudian kita enter. Kemudian di mana D atau determinan sama dengan text box 4 dot text. Nah, untuk determinan sendiri itu ada 2, di mana D-nya lebih dari 0 dan D sama dengan 0. Jadi untuk pertama ini kita pilih jika D lebih dari 0, maka di sini kita pilih di sini tadi karena kita mencari 2, jadi kita pilih untuk yang pertama, akar pertama text box 5 dot text sama dengan, kita buka kurung. Nah, di sini kita masukkan rumus determinannya apabila D-nya lebih dari 0. Jadi rumusnya yaitu negatif B plus minus akar B pangkat 2 dikurang 4 kali AC per 2 kali A. Nah, untuk text box 5 ini kita masukkan rumusnya negatif B, jadi plus minus. Jadi untuk text box 5 ini kita gunakan tanda tambah, kemudian dalam kurung itu B pangkat 2
pangkat 2 B pangkat 2 dikurang 4 kali A kali C, kemudian kita balas kurung. Balas kurung. Karena akar, jadi di sini kita kalikan dengan 1/2. 1/2. Kemudian kita balas kurung lagi. Per, di rumusnya tadi pakai per, 2 kali A. 2 kali A. Nah, sekarang untuk text box 6 atau akar keduanya, ini bisa kita langsung copy saja, ini yang di atas kita copy, kemudian kita paste di sini. Di sini tinggal kita ganti tanda positifnya jadi negatifnya. Kemudian ini sudah selesai. Kemudian di sini jika D-nya D sama dengan 0, maka di sini untuk text box 5 sama dengan rumusnya, yaitu jika D-nya sama dengan 0, maka rumusnya yaitu negatif B per 2 kali A. 2 kali A. Dan text box 6 juga sama rumusnya. Ini kita copy saja. Kita paste ke sini. Nah, ini untuk D sama dengan 0. Di sini saya tidak mencari untuk D kurang dari 0 karena apabila D kurang dari 0 itu tidak ada akar real persamaannya. Jadi untuk tombol analisis sudah selesai. Kemudian kita ke menu ke tombol hapus. Di sini kita klik 2 kali. Kemudian di sini kita tulis membersihkan. Sini membersihkan text box. Jadi semua text box kita itu hapus. Jadi di sini text box 1 sampai text box 6 itu kita hapus. Jadi untuk menu hapus itu kita cukup menggunakan 2 tanda titik. Kemudian selanjutnya itu ini kita copy saja untuk agar lebih mudah atau agar lebih cepat, kita copy. Kemudian kita paste, ini kita ganti jadi text box 2. Kemudian kita paste di sini, ini kita ganti jadi text box 3. Kemudian kita paste lagi, kita ganti jadi text box 4. Kemudian di sini kita paste, kita ganti jadi text box 5. Kemudian di sini kita ganti jadi text box 6. Nah, ini dia untuk menu hapus. Kemudian kita ke tombol exitnya. Nah, di tombol exit ini kita klik 2 kali. Kemudian kita masukkan codingnya, yaitu application exit, kemudian buka kurung, balas kurung, kemudian titik koma. Di sini
codingnya sudah masuk semua, jadi kita mulai saja aplikasinya. Kita klik start. Kemudian ini dia bentuk aplikasi yang sudah kita buat untuk mencari akar-akar real persamaan kuadrat. Kita coba masukkan nilainya. Kita misalkan di sini 1, kemudian di sini 5, kemudian di sini 4. Kita coba analisis. Nah, nilai determinannya itu 9 atau lebih dari 0. Jadi nilai akarnya itu ada 2. Di sini akar persamaan yang pertama itu negatif 1 dan di sini negatif 4. Kemudian kita hapus. Kemudian kita masukkan nilainya coba 2. Kemudian negatif 8. Kemudian 8. Kita coba analisis. Nah, di sini nilai determinannya 0. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, apabila determinannya sama dengan 0, maka nilai akar-akarnya itu sama. Nah, di sini bisa kita lihat nilai akarnya itu sama dengan 2. Jadi aplikasinya sudah bisa dijalankan. Nah, kita coba hapus. Nah, semua angka yang ada di text box itu sudah terhapus. Kemudian kita untuk menutup aplikasinya kita cukup tekan tombol exit. Nah, keluar. Nah, itulah tadi aplikasi yang sudah saya buat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.